Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 6 teorema Pitagoras. Ayo kita berlatih 6.3 soal nomor 5 sampai dengan 9. Ada di halaman 31 sampai dengan 32. Baik, ibu langsung membahas anak-anak. Soal nomor 5 anak-anak. Bilangan terkecil dari triple Pitagoras adalah 33. Tentukan triple Pitagoras. Jelaskan bagaimana kalian menemukan dua bilangan lainnya. Baik, ibu memberi alternatif penyelesaian yang pertama. Di sini ibu memberi beberapa contoh triple Pitagoras anak-anak, ada 3, 4, 5 dan kelipatannya, 5, 12, 13 dan kelipatannya, 7, 24, 25 dan kelipatannya, 8, 15, 17 dan kelipatannya, serta 9, 40, 41 dan kelipatannya. Kalau kita cermati, di sini sudah diketahui bilangan terkecilnya adalah 33, tulis di sini 33. Kalau kita cermati anak-anak, ini bilangan yang terkecil, 33 ini merupakan kelipatan dari 3 anak-anak. Ini 3, ini dikali dengan 11. Ini dikali 11 hasilnya 33. Maka ibu gunakan triple Pitagoras 3, 4, 5 untuk menyelesaikannya. Ini berarti 4 juga dikali 11 44. Selanjutnya 5 juga dikali 11 anak-anak. Kali 11 berarti 55. Ini jelaskan bagaimana kalian menemukan dua bilangan lainnya. Ini berarti dua bilangan lainnya ibu tulis di sini. Dua bilangan lainnya adalah 44 dan 55. Baik, sebelum ibu lanjut menjelaskan alternatif penyelesaian 2, ibu jelaskan terlebih dahulu di materi Ayo Kita Menggali Informasi. Selain dengan menggunakan cara seperti pada tabel di atas, kita bisa mencari bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pitagoras dengan cara seperti berikut. Yang ke-1, pilihlah sebarang bilangan ganjil. Dan bilangan ini kita jadikan sebagai panjang sisi terpendek dari segitiga. Yang kedua, gunakan rumus M sama dengan S kuadrat dikurang 1/2 dengan S sama dengan panjang sisi terpendek untuk kemudian menghitung M merupakan sisi tegak lainnya. Langkah ketiga, kalian telah mendapatkan dua sisi tegak dari segitiga. Untuk mencari panjang hipotenusa, gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan mengambil sebarang satu bilangan ganjil sebagai nilai S, buktikan bahwa cara kedua di atas juga bisa membuat triple Pitagoras. Kita cermati anak-anak, mengapa kita harus mengambil satu bilangan ganjil, bukan bilangan ganjil atau bilangan genap. Kita cermati di sini rumusnya M sama dengan S kuadrat dikurang 1/2. Kalau di sini bilangan ganjil, hasil kuadratnya bilangan ganjil. Kalau dikurang 1 bilangan genap, habis nanti dibagi 2. Kalau bilangan genap, hasil kuadratnya ini bilangan genap dikurang dengan 1, ini menjadi bilangan ganjil. Kalau dibagi 2 menjadi bentuk pecahan, maka ini menggunakan bilangan ganjil agar terjadi triple Pitagoras anak-anak dalam bentuk bilangan asli. Baik, ibu lanjut membahas alternatif penyelesaian 2 anak-anak. Tadi sudah diketahui bilangan terkecilnya adalah 33, maka S-nya adalah 33. Kita masukkan ke dalam rumus untuk menentukan sisi tegak lainnya. M sama dengan S kuadrat dikurang 1/2. Ini sama dengan 33 kuadrat dikurang 1/2. Ini sama dengan 33 kuadrat 1089 dikurang 1/2. Ini sama dengan 1089 dikurang 1 berarti 1088/2. Ini sama dengan
544 anak-anak. Ini adalah sisi tegak lainnya. Ini sisi yang terpendek, ini sisi tegak. Selanjutnya kita menentukan sisi miringnya anak-anak dengan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini sama dengan A-nya tadi, sisi yang terpendek misalkan di sini berarti 33 kuadrat ditambah dengan 544 kuadrat sama dengan 1000. Ini angka 3 anak-anak. Ini 1089 ditambah dengan 544 kuadrat itu 295.936. Nanti anak-anak bisa menghitung kembali. Ini sama dengan berarti C ini adalah akar kuadrat dari, kita jumlahkan hasilnya 297.000 ini 25 297.025. Selanjutnya kita tentukan akar kuadratnya. Ibu ajari di sebelah kanan anak-anak. Di sini akar kuadrat dari 297.025. Caranya kita titik 22 di sini. Dari kanan 22, sekarang kita ketemu angka 29. Kita kalikan dua bilangan. Kalau dua bilangan kembar, kalau dikalikan 29 atau di bawah 29 itu 5 anak-anak. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kita kurangkan 29 kurang 25 4, 70 langsung kita turunkan dua bilangan. Ini kita tambahkan 5 tambah 5 10 titik-titik. Ini berarti ini nanti ratusan dikali titik-titik kembar, dapatnya ini 470 atau di bawah 470. Ini dikali 4 anak-anak. Ini kalau dikali 5 500 ini. 104 dikali 4 ini 416. Kita kurangkan. Nih pinjam depan 6 10 4 di sini 5. Ini 25 kita turunkan langsung. Ini kita tambahkan. Nih 104 ditambah 4 108. Titik-titik dikali titik-titik kembar ini harus 5425. Bilangan kembar kalau dikalikan satuannya 5 ini berarti 5 anak-anak ini. 1085 dikali 5 ini 5425. Ini hasilnya sudah 0, maka akar kuadrat dari 297.025 adalah 545. 545 anak-anak. Jawabannya 545. Berarti alternatif yang kedua, dua bilangan yang lain adalah ini 544 dan 545. Jadi triple Pythagorasnya tadi bisa kita simpulkan anak-anak. Di sini bisa 33, 44, 55 dan juga 33, 544 dan 545. Ada dua alternatif. Soal nomor 6 anak-anak. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408 cm, panjang 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Baik, di sini tingginya 408 cm, panjangnya 306 dan salah satu diagonalnya ini berarti kalau segitiga itu sisi miringnya anak-anak. Ini karena persegi panjang itu terbentuk dari dua bangun segitiga siku-siku kalau persegi panjang persis ini. Sekarang kita gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan apakah sudut yang terbentuk itu sudut siku-siku. Diagonalnya ini membentuk sisi miring, ini yang 525 ini, dan dua sisi tegaknya yang di sini. Kita buktikan terlebih dahulu dengan teorema Pythagoras. C kuadrat kita bandingkan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadratnya 525 kuadrat kita bandingkan dengan 408 kuadrat ditambah 306 kuadrat. 525 kuadrat ini 725.625
Kita bandingkan dengan 166.464 ditambah 93.636. Hasilnya 275.625. Ini 260.100. Ini berarti tidak sama dengan anak-anak. Kalau tidak sama dengan di sini, ini tidak sama dengan, berarti ini tidak siku-siku anak-anak, karena tidak sesuai dengan teorema Pitagoras. Maka kalau kita cermati, karena lebih besar C kuadratnya, ini berarti ini posisinya, ini sudutnya tumpul anak-anak, ini sudut tumpul. Berarti apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Bingkai jendela tersebut tidak. Jawabannya tidak. Tidak, karena sudah terbukti bahwa salah satu sudutnya bukan sudut siku-siku, bukan sudut siku-siku. Kalau persegi panjang, keempat sudutnya harus siku-siku anak-anak. Soal nomor 7 anak-anak. Panjang sisi-sisi segitiga adalah 1 cm, 2A cm, dan 3A cm. Buktikan bahwa ketiga ukuran tersebut bukan merupakan triple Pitagoras. Baik, ini Ibu sisi yang terpendek Ibu sebut dengan A. 1 cm. Ini selanjutnya B-nya ini 2A cm, dan C-nya di sini 3A cm. Kita gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan apakah ini triple Pitagoras atau bukan. Berarti C kuadrat kita bandingkan dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Berarti di sini 3A kuadrat. Ini 3A kuadrat. Kita bandingkan dengan A-nya ini 1 kuadrat ditambah dengan B-nya adalah 2A kuadrat. 3A kuadrat dalam kurung ini berarti hasilnya 9A kuadrat ditambah di sini 1 ditambah dengan dalam kurung 2A kuadrat ini 4A kuadrat. Nih, kalau kita cermati jelas ini tidak sama anak-anak, tidak sama dengan di sini. Nih, kalau tidak sama dengan berarti bukan triple Pitagoras. Ini sudah terbukti bukan triple Pitagoras. Ini terbukti bukan triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Karena sudah diketahui anak-anak kalau di sini dalam kurung 3A kuadrat tidak sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan dalam kurung 2A kuadrat. Soal A anak-anak, jika dalam kurung P dikurangi P dalam kurung P ditambah Q membentuk triple Pitagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Baik, Ibu bahas dari soal A anak-anak. Berarti ini triple Pitagoras anak-anak. Ini berarti A, ini yang terpendek ini P dikurangi Q dalam kurung, selanjutnya B-nya sama dengan P, C-nya di sini sama dengan P ditambah dengan Q. Kita masukkan ke teorema Pitagoras anak-anak. Ibu menggunakan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Anak-anak boleh menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Baik, A kuadrat berarti di sini P dikurang dengan Q dikuadratkan ditambah dengan P kuadrat sama dengan dalam kurung P ditambah dengan Q dikuadratkan. Ini kita cermati, ini anak-anak boleh mengalihkan dalam kurung P dikurang Q dikali dalam kurung P dikurang Q di luar boleh. Ini menggunakan cara cepatnya untuk bentuk perpangkatan seperti ini. Ini sama dengan depan kuadrat berarti P kuadrat dikurang, karena tandanya di sini kurang, dikurang 2 kali depan belakang berarti 2PQ ditambah dengan Q kuadrat. Ini positif anak-anak, ditambah Q kuadrat karena
negatif Q dalam kurung dikuadratkan itu hasilnya positif anak-anak. Selanjutnya ditambah dengan P kuadrat sama dengan sekarang dalam kurung P ditambah Q kuadrat, ini depan kuadrat P kuadrat ditambah dengan 2 kali depan belakang 2PQ ditambah dengan belakang kuadrat Q kuadrat. Ini selanjutnya ini P kuadrat, ini Ibu susun dulu P kuadrat, di sini ditambah P kuadrat. Selanjutnya ini pindah ruas, positif pindah ruas menjadi negatif P kuadrat. Ini selanjutnya ini dikurang PQ, dikurang 2PQ, dikurang 2PQ. Di sini pindah ruas, ini tadi sudah pindah ruas, sekarang ini pindah ruas, dikurang lagi 2PQ. Ini selanjutnya ditambah Q kuadrat. Ini selanjutnya ini pindah ruas menjadi pengurang, dikurang Q kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita cermati P kuadrat dikurang Q kuadrat, P kuadrat dikurang P kuadrat 0. 2 ini Q kuadrat dikurang Q kuadrat juga 0. Tinggal sekarang P kuadrat dikurang dengan minus 2PQ, minus 2PQ berarti minus 4PQ sama dengan 0. Ini berarti P kuadrat sama dengan, ini pindah ruas menjadi 4PQ. Untuk menyederhanakan caranya kita bagi P, ini kiri kanan, tinggal P kuadrat dibagi P, tinggal P sama dengan, ini P dibagi P tinggal 4Q. Maka hubungannya P sama dengan 4Q. Sudah diketahui. Selanjutnya untuk soal yang B di sini, jika P sama dengan 8, P sama dengan 8, tentukan triple Pitagoras. Berarti P nya tadi 8, P sama dengan 8. Selanjutnya kita cari nilai Q. Nilai Q berarti P sama dengan 4Q. Ini 8 sama dengan 4Q. Ini kiri kanan kita bagi 4. Nih. Maka diketahui bahwa ini 4Q dibagi 4 ini Q, 8 dibagi 4 2. Nih, maka nilai Q sama dengan 2. Selanjutnya yang kita cari tadi triple Pitagorasnya awalnya adalah P dikurang Q. P dikurang Q sama dengan 8 dikurang Q nya 2 sama dengan 6. Selanjutnya P nya sudah ketemu 8. Nih P nya sama dengan 8. Selanjutnya P ditambah Q sama dengan P nya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Berarti triple Pitagorasnya ini triple Pitagorasnya yang dicari adalah 6, 8, 10. 6, 8, 10. Soal nomor 8 anak-anak, perhatikan segitiga ABC berikut ini. BD sama dengan 4 cm, AD 8 cm, dan CD 16 cm. Untuk soal A, tentukan panjang AC. Baik Bu, bahas dari soal A. Kita cermati pada segitiga ACD, ini siku-siku di D. Maka untuk menentukan panjang AC, kita gunakan teorema Pitagoras anak-anak. AC nya sisi miring, AC kuadrat, ini berarti sama dengan CD kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Nih, sama dengan CD nya 16 kuadrat ditambah dengan AD nya 8 kuadrat. Ini sama dengan 256 ditambah dengan 64. Ini, maka panjang AC ini sama dengan akar kuadrat dari 256 ditambah 64, 0, 11, 2, 320 anak-anak. Untuk menyederhanakan akar kuadrat dari 320, di sini Ibu memberi cara mudah. Kita bagi dengan bilangan kuadrat anak-anak. Ini contoh bilangan kuadrat di sini. Bilangan kuadrat 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64.
320 ini habis dibagi 64 dikali 5 anak-anak, sama dengan ini 320 itu 64 dikali dengan 5 nih, sama dengan akar kuadrat dari 64 dikali dengan akar kuadrat dari 5. Akar kuadrat dari 64 itu 8 dikali akar 5, berarti 8 akar 5, satuannya cm. Ini panjang AC. Lanjut ke soal B anak-anak. Ibu bahas di sini tentukan panjang AB. Kita cermati pada segitiga ABD siku-siku di D. Berarti untuk menentukan panjang AB kita gunakan teorema Pythagoras. AB kuadrat ini sama dengan BD kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Ini sama dengan BD nya 4. Ini 4 kuadrat ditambah dengan AD nya 8 kuadrat, sama dengan 16 ditambah dengan 64. Berarti AB ini akar kuadrat dari 80 ini bisa dibagi 16 anak-anak. Ini sama dengan akar kuadrat dari 16 dikali 5 anak-anak. Ini sama dengan akar kuadrat dari 16 dikali akar kuadrat 5. Akar kuadrat 16 ini 4, berarti 4 akar kuadrat 5 cm. Lanjut ke soal C anak-anak. Apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jelaskan. Kita cermati segitiga ABC anak-anak. Di sini berarti sisi miringnya BC. Ini kita menggunakan teorema Pythagoras, kita bandingkan. Berarti BC kuadrat ini kita bandingkan dengan dua sisi yang lain. Ini AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Di sini BC kuadrat, berarti BC kuadrat ini 16 ditambah 4 anak-anak, 20 kuadrat. Ini apakah sama dengan AB kuadratnya tadi? AB kuadratnya jelas 16 ditambah 64 anak-anak. Ini AB kuadrat ini 80. Ini ditambah dengan AC kuadratnya jelas AC kuadrat 300 anak-anak, 320 anak-anak. 320 berarti di sini 400, di sini juga 400. Ternyata sama dengan, berarti berlaku teorema Pythagoras. Maka bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC ini bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Merupakan segitiga siku-siku. Siku-siku dari teorema Pythagoras yang sudah kita buktikan tadi. Soal nomor 9 anak-anak. Diketahui persegi panjang ABCD. Terdapat titik P sedemikian sehingga PC sama dengan 8 cm, PA 6 cm, dan PB sama dengan 10 cm. Dapatkah kalian menentukan jarak titik P ke D? Bagaimana kalian menemukannya? Kita cermati anak-anak. Ini di sini 6, 8, 10. Ini sudah merupakan triple Pythagoras. Maka ini membentuk segitiga siku-siku anak-anak. Kalau ini jaraknya mesti ini ada di salah satu titik sudut di sini A, B, C, D pada persegi panjang ibu gambarkan. Karena di sini triple Pythagoras anak-anak, ini siku-siku kalau segitiga. Baik, untuk menyelesaikan ini, untuk membuktikannya, ini ibu gunakan rumus. Rumus ini sudah ibu bahas di materi sebelumnya. Ini PA kuadrat, kalau di sini ini A, di sini C, maka berlaku rumus PA kuadrat ditambah dengan PC kuadrat. Ini misalkan di sembarang titik di sini bisa anak-anak, di sini bisa untuk titik P-nya. Nanti kita menentukan sama dengan PB kuadrat ditambah dengan PD kuadrat. PA-nya 6 kuadrat ditambah dengan PC-nya 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah PD kuadrat. 36 ditambah 64 sama dengan 100 ditambah PD kuadrat. 100 sama dengan 100 ditambah PD kuadrat. 100 dikurang 100, ini pindah ruas, sama dengan PD kuadrat. 0 sama dengan PD kuadrat, maka PD sama dengan 0. Nih, kalau PD sama dengan 0 anak-anak, ini kita cermati. Kalau PD sama dengan 0, PD sama dengan 0.
di sini, maka posisi titik P dan D ini berimpit. Maka ini tadi diketahui bahwa jarak PA di sini ini 6 cm, PA 6 cm. Selanjutnya PB ini 10. PB-nya 10 cm. Jelas saja di sini AC-nya juga 10 cm karena merupakan diagonal anak-anak, panjangnya sama. Di sini juga 10 cm. Dan diketahui juga tadi PC-nya, PC di sini ini 8 cm. Ini membentuk triple Pitagoras anak-anak. Segitiganya siku-siku di sini sudah terbukti 6, 8, 10. Jadi kesimpulannya titik P berada di titik D sehingga jarak titik P ke D adalah 0 karena berimpit anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.